menganalisis konsep komunikasi terapeutik dan helping relationship dalam konteks hubungan terapeutik perawat klien. Di sini saya akan menjelaskan konsep helping relationship, yaitu hubungan yang terjadi di antara dua atau lebih individu maupun kelompok yang saling memberikan dan menerima bantuan atau dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sepanjang kehidupan. Berikut ini adalah gambarnya. Pengertian helping relationship menurut tiga para ahli. Yang pertama yaitu Alteri dan Cappucci mengartikan bahwa hubungan membantu merupakan beberapa individu yang bekerja sama untuk memecahkan apa yang menjadi perhatiannya atau masalahnya dan atau membantu perkembangan dan pertumbuhan salah seorang keduanya. Yang kedua yaitu Georgi dan Kristiani. Pada tahun 1982 mereka mengemukakan bahwa pemberian bantuan profesional merupakan proses dinamis dan unik yang dilakukan individu untuk membantu orang lain dengan menggunakan sumber-sumber dalam agar tumbuh ke dalam arahan yang positif dan mengaktualisasikan potensi-potensinya untuk sebuah kehidupan yang bermakna. Para ahli yang ketiga yaitu Rogers pada tahun 1961 ia mengemukakan bahwa maksud hubungan tersebut adalah untuk meningkatkan pertumbuhan, kematangan, fungsi, cara penanganan kehidupannya dengan memanfaatkan sumber-sumber internal pada pihak dan diberikan bantuannya. Ciri-ciri helping relationship. Yang pertama yaitu hubungan helping adalah penuh makna dan bermanfaat. Yang kedua, afeksi sangat mencolok dalam hubungan helping. Yang ketiga itu keutuhan pribadi tampil atau terjadi dalam hubungan helping. Yang keempat, hubungan helping terbentuk melalui kesepakatan bersama individu-individu yang terlibat. Yang kelima, saling hubungan yang terjalin karena individu yang hendak dibantu membutuhkan informasi, pelajaran, advies, bantuan, pemahaman, dan perawatan dari orang lain. Yang keenam yaitu hubungan helping dilangsungkan melalui komunikasi dan interaksi. Yang ketujuh, struktur hubungan helping jelas atau gamblang. Yang kedelapan, upaya-upaya yang bersifat kerjasama menandai hubungan helping. Yang kesembilan, orang-orang dalam helping dapat dengan mudah ditemui atau didekati dengan terjamin tetap sebagai pribadi. Dan yang ke-10 yaitu perubahan merupakan tujuan hubungan helping. Karakteristik helping relationship dalam hubungan konseling yaitu afeksi, intensitas, pertumbuhan dan perubahan. Yang keempat privasi, dan yang terakhir yaitu dorongan. Mengembangkan helping relationship yaitu tindakan keperawatan dilakukan kepada pasien perlu mempertimbangkan keinginan klien sehingga hubungan yang terjadi benar-benar sebagai hubungan mutualis dan sebagai sarana agar kebutuhan-kebutuhan klien terpenuhi. Helping relationship antara perawat dan klien tidak dapat begitu saja terjadi, namun kita harus dibangun secara cermat dalam melakukan tindakan komunikasi terapeutik. Rogers mengidentifikasi 3 faktor dasar dalam mengembangkan hubungan yang saling membantu, yaitu yang pertama yaitu pembantu harus benar-benar ikhlas dan membantu tentang dirinya. Yang kedua, pembantu harus menunjukkan rasa empati, dan yang ketiga yaitu individu yang dibantu harus merasa bebas untuk mengeluarkan segala sesuatunya tentang dirinya dalam menjalin hubungan. Ada 3 hal mendasar dalam mengembangkan helping relationship. Yang pertama yaitu keikhlasan, yang kedua empati, dan yang ketiga yaitu kehangatan. Karakteristik dalam membangun helping relationship yang pertama yaitu kesadaran diri terhadap nilai yang dianutnya. Contohnya, perawat harus mampu menjelaskan tentang dirinya sendiri, keyakinannya, apa yang penting dalam
kehidupannya. Setelah itu baru ia akan mampu menolong orang lain, menjawab pertanyaan tentang hal-hal tersebut. Yang kedua yaitu kemampuan untuk menganalisa perasaannya sendiri. Contohnya itu perawat secara bertahap belajar dan mengatasi berbagai perasaan yang dialaminya, seperti rasa malu, marah, kecewa, dan putus asa. Yang ketiga yaitu kemampuan menjadi contoh terang. Contohnya itu perawat perlu punya pola dan gaya hidup yang sehat, termasuk kemampuannya menjaga kesehatan agar dicontohkan oleh orang lain. Contoh karakteristik yang diperlukan perawat dalam melakukan helping relationship yaitu altruistik, yaitu perawat merasakan kepuasan karena mampu menolong orang lain dengan cara yang manusiawi. Yang kedua, rasa tanggung jawab etik dan moral. Tiap keputusan yang dibuat selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi kesejahteraan atau kesehatan manusia. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Ada dua dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri dan berbagi tanggung jawab dengan orang lain. Tujuan komunikasi terapeutik yaitu untuk mengembangkan pribadi klien ke arah yang lebih positif dan maladaptif. Dikemukakan yaitu dari Damayanti pada tahun 2010, yaitu yang pertama membantu pasien memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila pasien percaya pada hal yang perlukan. Yang kedua, mengurangi keraguan, membantu dalam hal mengambil tindakan yang efektif dan mempertahankan kekuatan egonya, mempengaruhi orang lain, lingkungan fisik, dan diri sendiri.